Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah bicara tentang bagaimana Tuhan Yesus Kristus menghendaki anak-anak dibawa ke hadapannya. Tuhan Yesus Kristus rindu memeluknya, memangku, kemudian juga menumpangi tangan, memberkati mereka. Dan alangkah indahnya melihat ibu-ibu yang membawa anak-anak mereka datang menghadap pada Tuhan Yesus Kristus. Memang sudah menjadi tanggung jawab setiap orang tua untuk membawa anak-anaknya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam kitab Injil, kepada kita diberitahu betapa Tuhan Yesus Kristus itu melindungi anak-anak. Betul-betul melindungi anak-anak. Sehingga dalam kitab Injil diberitahukan, seandainya ada seseorang atau ada orang-orang yang menyesatkan salah seorang dari anak-anak kecil yang percaya ini, dikatakan bahwa baginya sebaiknya diikatkan batu kilangan pada kepalanya lalu ditenggelamkan. Ini artinya Tuhan Yesus Kristus sungguh-sungguh melindungi anak-anak dari para penyesat, dari orang-orang yang menyesatkan, dari orang-orang yang berusaha membelokkan arah kehidupan anak-anak ke jalan yang tidak benar. Tuhan Yesus Kristus menegaskan orang yang demikian patut ditenggelamkan dengan kepalanya diikatkan batu kilang sehingga membuatnya tenggelam dan mati tenggelam. Nah, ini berarti Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengasihi anak-anak. Tuhan Yesus Kristus sungguh-sungguh melindungi anak-anak dari para penyesat, dari orang-orang yang berusaha menyesatkan. Dan kalau seandainya di antara orang-orang yang menyesatkan itu orang tua, maka orang tuanya sendiri sepantasnya mendapatkan hukuman. Sudah menjadi kewajiban orang tua untuk membawa anak-anaknya kepada Tuhan Yesus Kristus. Menjadi kewajiban dan tugas dari orang tua untuk melindungi kehidupan iman anak-anaknya, untuk memelihara kehidupan iman anak-anaknya, untuk menolong anak-anaknya bertumbuh dalam iman, dalam keyakinan dan kehidupan yang didasarkan pada iman pada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau sampai ada orang tua yang membiasakan anak-anaknya untuk tidak mengalami pertumbuhan dalam kehidupan keimanannya, maka orang tua itu sungguh-sungguh berdosa di hadapan Tuhan. Karena sudah menjadi tanggung jawabnya bagaimana anak-anaknya itu semakin mengakar mendalam dalam hidup imannya pada Tuhan Yesus Kristus. Umpama orang tua tidak memberi contoh teladan dalam kesetiaan beribadah ke gereja, orang tua ogah-ogahan pergi gereja, orang tua kadang-kadang pergi gereja, sehingga itu akan berdampak langsung kepada anak-anaknya. Apalagi anak-anaknya masih kecil yang bergantung sepenuhnya kepada orang tuanya untuk pergi atau tidaknya ke gereja. Jadi kalau orang tua tidak menertibkan diri sendiri untuk pergi ke gereja, maka itu akan berdampak negatif terhadap anak-anaknya. Anak-anaknya juga akan menjadi biasa tidak pergi gereja atau tidak ke gereja pada hari-hari ibadah, bukan menjadi masalah bagi mereka. Sekalipun sesungguhnya itu amat sangat bermasalah untuk kehidupan iman mereka. Sangat bermasalah untuk kehidupan pertumbuhan iman mereka. Karena itu hati-hati, orang tua bukan saja bertanggung jawab melalui lisannya atau tutur kata dan perkataannya atau pengajarannya untuk menolong anak-anak agar mereka bertumbuh dalam iman, tetapi juga orang tua mestinya harus menjadi contoh dan teladan dalam praktek-praktek kehidupan imannya. Di antaranya adalah beribadah. Tentu ada praktek-praktek yang lainnya yang mencerminkan sifat watak karakter Kristen dalam kehidupan orang tuanya. Demikian juga praktek-praktek kehidupan yang berkenaan dengan aktivitas-aktivitas bagi orang Kristen. Setia berdoa, setia membaca Alkitab, kemudian setia melayani, setia beribadah. Itu adalah praktek-praktek kehidupan Kristen yang biasa, yang semestinya untuk setiap orang mereka memang melakukan hal itu. Tetapi praktik kehidupan Kristen yang alami dan biasa yang dilakukan dengan penuh ketertiban dan kesetiaan itu pasti akan berdampak positif kepada anak-anaknya. Sebaliknya, jika orang tuanya tidak tertib dalam hal itu, pasti akan berdampak negatif kepada kehidupan imannya. Karena itu, pernyataan dan perkataan Tuhan Yesus Kristus amat jelas dan tegas. Kalau ada di antara seseorang yang menyesatkan dari satu orang dari anak-anak kecil ini, maka pantaslah batu kilangan diikatkan pada kepalanya lalu ditenggelamkan. Ini artinya bahwa hukuman bagi orang yang menyesatkan anak-anak kecil yang percaya pada Yesus adalah
hukuman mati. Ini sungguh-sungguh sangat tragis. Karena itu, Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai hidupmu, praktek hidupmu menjadikan anak-anakmu tidak mengalami pertumbuhan dalam kehidupan imannya, atau justru menghambat kehidupan iman mereka. Tuhan Yesus Kristus memberkati.